Oke, siap kita mulai dengan berdoa lebih dulu. Berdoa, Sinta. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan, beri kami hikmat-Mu, beri kami hati yang mau memahami dengan baik. Buka pikiran kami, buka eh, hati kami untuk memahami segala sesuatunya, sehingga iman kami boleh dikuatkan, dan kami semakin hari mengenal Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Ini adalah pelayanan yang saya kerjakan juga sebagai bagian dari pembinaan untuk Sinta. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah buat Sinta, Hati, dan sekalian. Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik. Saya untuk hal ke depan tentu yang lebih baik Tuhan juga sanggup menyediakan dan mengerjakan bagi kita. Oke, hari ini kita belajar mengenai Paskah. Kebetulan karena tanggal 20 April ini adalah perayaan Paskah, tanggal 18 yang lalu adalah peristiwa peringatan Jumat Agung. Namun demikian ada beberapa hal yang eh, ternyata itu adalah kesalahpahaman seputar Paskah. Kita akan belajar apa saja kesalahpahaman itu supaya kita tidak salah dalam menyikapi. Jadi kalau ada hal yang lain yang kita pelajari, bukan berarti kita sedang mengolok orang lain, tapi kita mempelajari sebagai hal yang baru bagi kita. Yang pertama, salah pahamnya itu adalah bahwa ada perbedaan di Paskah pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama yang dimaksud dengan Paskah yaitu terhindarnya bangsa Israel dari kematian anak sulung. Sebagaimana Sinta pernah pelajari, pernah tahu bahwa bangsa Israel pernah mengalami perbudakan di bangsa Mesir. Kemudian Tuhan menghukum dengan 10 tulah. Tulah itu hukuman. Tulah itu adalah apa namanya? Hukuman dari Tuhan untuk bangsa Israel, untuk bangsa Mesir yang dilakukan melalui Musa. Ada 10 tulah. Kalau tulah pertama, Sinta pasti ingat apa itu? Nggak tahu, Pak. Apa? Lupa, Pak. Lu Nggak lupa. apa nggak urutannya, iya. Loh, kalau urutan 2 sampai berikutnya itu kita bisa lupa. Saya juga nggak ingat. Tapi yang pertama dan 10 biasanya itu kamu mudah mengingat. Apa yang pertama? Gampang yang pertama. Kelaparan gini, Pak. Tuh, nggak ada apa. Air Nggak tahu, menjadi Pak. air menjadi darah. Jadi, tulah yang pertama itu air menjadi darah. Di seluruh air di bangsa Mesir menjadi darah, termasuk di Sungai Nil yang begitu besar itu airnya jadi darah. Kalau yang tulah-tulah berikutnya ya nggak bisa lupa, saya sendiri juga nggak terlalu hafal. Tapi tulah pertama itu mudah diingat dan tulah ke-10 itu juga terakhir tentunya mudah diingat. Apa? Kalau tulah 10 apa? Saya lupa semua. Kematian anak sulung. Ya, kematian anak sulung. Anak sulung di seluruh bangsa Mesir mati, termasuk anak sulungnya Fir'aun yang juga mati. Nah, ketika supaya bangsa Israel terhindar dari kematian anak sulung, ada beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya di ini, Keluaran 12 ayat 20 sampai 21. Keluaran 12 ayat 20 sampai 21. Cinta bisa bacakan. Sini yang saya tuliskan, kelihatan ya? Keluaran 12 ayat 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Iya. Jadi inilah adalah Paskah yang pertama kali. Di waktu itu ada syarat yang harus dilakukan yaitu eh,
Mereka harus menyembelih domba, kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu kiri, kanan, dan di bagian atas. Nah, kalau diperhatikan itu berarti kan sebenarnya berbentuk salib. Di salib itu sudah ada sejak zaman yang lalu, zaman bangsa Israel di tanah Mesir, tapi tidak disadari, tidak secara langsung. Kemudian mereka memakan roti yang tidak beragi. Setiap rumah yang ada tanda darah merah itu dilewati oleh malaikat maut, tidak dibunuh anaknya. Dan itu adalah sesuatu hal yang diam-diam bangsa Israel tentu menerima hal itu sebagai pernyataan yang rahasia. Mereka tidak menyampaikan ke bangsa Mesir. Jadi bangsa Israel melakukan sendiri. Bangsa Mesir nggak tahu, jadi mereka yang memang dihukum. Tapi seandainya ada di antara bangsa Israel yang tidak mengikuti instruksi itu, tidak memberikan tanda darah merah di pintunya, ya tentu mereka akan kena hukuman anak sulungnya mati. Jadi mereka terhindar saat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa karena sudah takut sekali. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaannya? Kalau di eh, Perjanjian Lama yang dimaksud Paskah yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir atau terhindarnya bangsa Israel dari kematian anak sulung. Mereka bebas, anak sulungnya tidak mati. Itu adalah Paskah dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru yang dimaksud Paskah tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu adalah Paskah yang hari ini kita rayakan. Nah, ini ayat 7, silakan dibaca. Sinta, Matius 28 ayat 7. Matius 28 ayat yang ketujuh. Dan segala pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, jadi Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati. Itu adalah Paskah Perjanjian Baru. Eh, Paskah dalam memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir disebut Pesak. Nah, Pesak ini yang ke Indonesia jadi Paskah. Tapi dalam bahasa Inggris disebut Passover, Happy Passover. Kalau dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus disebut Happy Easter. Jadi kalau ada yang berkata Happy Passover untuk mengucapkan selamat Paskah yang sekarang, keliru. Itu Happy Passover itu adalah Paskah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang sekarang ini yang kita peringati adalah Happy Easter. Selamat Paskah. Itu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kita diberi kesempatan memperingati Tuhan Yesus bangkit bukan cuma pada waktu eh, Paskah, tapi setiap minggu. Karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu dan setiap minggu kita merayakan ibadah. Itu adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah dalam Perjanjian Baru dirayakan dengan mencari telur dan menghias telur. Telur ini melambangkan kelahiran. Ini ada. Tapi sebenarnya ini adalah variasi, adalah hiasan saja. Bukan sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab. Sama seperti Natal itu kan tidak ada kaitannya dengan pohon cemara atau sinterklas. Paskah pun sebenarnya nggak ada kaitannya dengan telur, tapi ya dibuat sebagai hiasan. Hiasan dari perayaan. Telur yang melambangkan kelahiran baru seperti Tuhan Yesus mati, dia bangkit, itu adalah kelahiran yang baru. Diskusi pertama, Cinta punya pengalaman apa dalam mencari menghias telur waktu Paskah? Belum pernah waktu sekolah minggu. Pernah ikut mencari telur? Pernah, Pak. Kapan itu? Waktu apa? Waktu sekolah minggu dulu, Pak. Dulu. Gimana rasanya kalau ikut mencari telur? Kalau dapat Dapat apa? Senang gitu. dapat telur. Saya sekolah minggu tidak termasuk yang bahagia karena kalau mencari telur mesti nggak pernah ketemu, terlalu sulit dan merasa bahwa oh kalau saya kok nggak bisa ya, yang lain nggak bisa. Kalau menghias telur saya pernah juga cinta menghias telur. Waktu apa? Masa kecil juga. Pernah, Pak. Iya.
Saya kalau SMP, kalau agak besar baru menghias. Jadi ada banyak acara atau situasi yang eh, dilakukan untuk merayakan Paskah. Dan di antaranya adalah untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak kecil yaitu mencari dan menghias telur. Kalau belakangan biasanya membagi telur Paskah dengan memberi ayat-ayat di telurnya. Dan ini salah paham yang pertama yaitu Paskah, yaitu dalam perjanjian lama dan baru itu berbeda. Jadi kalau perjanjian lama itu adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dalam perjanjian baru memperingati kebangkitan Yesus tersebut. Happy Easter. Kemudian kesalahpahaman yang kedua yaitu bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Tuhan Yesus. Kesalahpahamannya apa? Nanti kita pelajari. Sinta minta tolong baca ini dulu, Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, Tuhan Yesus benar-benar mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jadi dia benar-benar mati. Dia benar-benar menderita dari mulai menjelang sampai penyaliban. Dipukul, disiksa, diludahi, ditertawakan, jubahnya diambil, dibuat undian, sampai ditelanjangi. Kan kadang-kadang jadi lelucon, jadi guyonan, apa Tuhanmu kok pakai cawat dan sebagainya. Dia memang menderita. Tidak ada keraguan bahwa dia memang mengalami penderitaan. Dan Yesus disalibkan ini bukan sekedar catatan agama, tapi juga catatan sejarah. Pernah terjadi peristiwa Tuhan Yesus itu disalibkan di bawah pemerintahan Romawi. Waktu itu kerajaan Romawi. Peristiwanya ada. Itu secara sejarah pun ada. Bukan cuma karena di Alkitab, tapi memang bagian dari sejarah. Namun, eh, ada pihak lain yang menganggap bahwa bukan Tuhan Yesus yang disalibkan. Cinta pernah mendengar itu enggak? Apa pernyataan bahwa bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang disalibkan. Pernah enggak mendengar itu? Di Pernah, Pak. apa dari mana itu? Tahu atau dari mana sumbernya atau dari siapa? Di seberang, Pak. Oh, di seberang. Ya. Saya kalau diskusi dengan Cita harus beda kalau keadaan arah. Iya, nah ini sudah di seberang benar sekali. Ini di Al-Quran itu tertulis di surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya loh, kami telah membunuh Al-Masih. Al-Masih itu ya, Yesus itu. Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi dipercaya oleh mereka bahwa memang Yesus itu disalib, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah, Allah SWT, Allah SWT. Diangkat ke langit, lalu eh, wajahnya itu diganti oleh orang lain. Jadi Isa atau Yesusnya itu diangkat ke langit, kemudian wajahnya diganti oleh orang lain. Bahkan dipercaya itu adalah Yudas Iskariot atau mungkin orang lain, karena di ayatnya memang tidak disebut Yudas Iskariot, dipercaya saja. Tapi mereka menganggap bahwa wajah Yesus diganti dengan wajah orang lain yang diserupakan atau dibuat sama seperti Yesus. Nah, Yesusnya diangkat ke langit oleh SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Nanti satu kali turun ke bumi untuk menghukum Dajjal. Nah, kalau bagian ini, itu satu kali nanti Tuhan turun ke bumi menghukum, Tuhan Yesus ke bumi menghukum Dajjal. Dajjal itu antikris. Tapi hal yang mendasar salah adalah bahwa yang disalib itu adalah Yesus, bukan diserupakan orang lain. Kalau orang lain yang diserupakan, berarti bisa dikatakan Allahnya mereka yasa dan menjadikan orang lain sasaran yang salah. Dibuat orang lain yang salah untuk dihukum. Padahal ya tidak. Ya, berarti kan tidak adil atau ada kebohongan. Jadi
Yang dihukum adalah yang mati adalah benar-benar Yesus. Yesus putra Maria. Ya, jadi memang Yesus Kristus yang disalibkan. Diskusi dua. Sinta mungkin tentu tahu, pernah mempelajari apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Menjual Tuhan, Mbak. Ya, menjual Tuhan Yesus dengan harga, masih ingat, 30 keping hmm, perak atau emas ya? 30 keping perak. Ya, perak. 30 keping perak itu sebenarnya harga seorang budak. Jadi dia menjual Tuhan Yesus itu seperti dia menjual budak. Di tradisi Yahudi waktu itu bangsa Israel, budak itu dijual dengan harga 30 keping perak. Bahkan ada di kitab Hosea itu istrinya kan juga dijual jadi istrinya itu meninggalkan Hosea kemudian dengan orang lain. Nah, satu kali orang lain yang menjual istrinya Hosea itu jadi budak dijual dengan harga 15 keping perak. Tapi separuh sudah nggak dianggap orang yang baik lagi. Yesus dijual 30 keping perak. 30 keping perak harga seorang budak. Ketika Yusuf dijual pun juga dengan harga 30 keping perak. Sebenarnya Yudas Iskariot tidak bermaksud membunuh Yesus. Dia menjual Yesus supaya pas ditangkap. Ini loh saya kasih tahu. Kalian mencari-cari Yesus ini orangnya. Dan dia dapat imbalan 30 keping perak. Tapi ketika ternyata tahu bahwa Yesus disalib, bahkan sampai mati, dia menyesal. Dia kecewa. Artinya apa? Bukan sampai itu sebenarnya tujuan saya. Kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Dia mengembalikan 30 keping perak itu ke bait suci, ke imam-imam. Ini saya kembalikan. Tapi para imam tidak mau mengambil uang itu. Dianggap itu adalah uang haram. Akhirnya, bagaimana akhir hidup Yudas Iskariot? Cinta masih tahu? Bunuh diri, Pak. Ya, bunuh diri. Dia menggantung dirinya. Oh, mati, bunuh diri ya karena mungkin penyesalan dia, kecewa. Menyesal itu boleh, tapi harus bertobat. Dan menyesalnya dengan kemudian melarikan diri dengan cara yang lain ya salah. Petrus juga berbuat yang kesalahan. Dia menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia bertobat. Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah bahwa Yesus dianggap tidak mati disalib, diganti orang lain. Dan sebenarnya itu adalah benar, Yesus sendiri yang mati disalibkan. Kesalahpahaman yang ketiga, dianggap Yesus tidak bangkit. Padahal firman Tuhan mengatakan, Yesus benar-benar bangkit. Nah, bisa baca ini Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ini 11, 12, 13. Matius 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14, 15. 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Iya, jadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tapi masalahnya adalah tentara Romawi yang menjaga kuburan Tuhan Yesus. Memang mereka melihat, tapi ketika diceritakan kepada imam-imam, mereka berkata bahwa jangan bilang kalau Yesus itu bangkit. Bilang saja bahwa muridnya mencuri mayat Yesus ketika kalian sedang tidur. Padahal kan Tuhan Yesus dimakamkan di sebuah gua yang ditutupi dengan batu yang besar yang tidak mudah orang untuk menggulingkannya dan tidak mungkin tentaranya tertidur kemudian tidak mendengar sesuatu. Dan hal itu ternyata di ayat yang 15 bertuliskan cerita yang tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bahwa sampai sekarang ada orang-orang Yahudi yang
menganggap bahwa Yesus tidak bangkit, tidak tidak bangkit seperti yang diceritakan. Yesus benar-benar bangkit. Nah, ini penggambarannya. Ini adalah di belakangnya adalah makamnya. Jadi makam waktu itu bukan seperti sekarang kalau orang Indonesia dikubur di tanah, tapi tubuhnya ditaruh di satu tempat, ditutupi dengan kain. Jadi ketika Yesus bangkit, ya dia eh, ya sudah keluar begitu saja dan digulingkan batunya oleh malaikat. Ada satu orang yang sebelumnya pernah bangkit dari kematian. Sinta masih ingat siapa tokoh itu? Lazarus, Pak. Ya, Lazarus. Lazarus pernah bangkit. Tapi Lazarus tidak ditolong oleh malaikat. Ketika dia bangkit, Tuhan Yesus yang berkata, Lazarus keluarlah. Nah, orang-orang membantu menggulingkan batunya. Dia akhirnya ketika Lazarus berdiri, dibantu dibuka kain yang menutupi Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus membantu mencatat dia bangkit ya, bahkan melipat sendiri kainnya. Ada di kitab Yohanes pasal 20. Ya, Yesus keluar, dia benar-benar bangkit. Masih ada orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Karena itu adalah berita bohong yang disebarkan oleh pemerintah Romawi. Di Israel sendiri masih banyak orang Yahudi yang menantikan datangnya Mesias. Mereka berdoa supaya Mesias itu datang. Padahal Mesias sudah pernah datang, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak menganggap dan sekarang masih menangis, menanti kapan dikirim Mesias, Juru Selamat. Mereka menangis di sebuah tembok yang disebut tembok ratapan. Pernah mendengar ada istilah tembok ratapan? Itu sampai sekarang kalau ada orang berkunjung ke sana, ada tembok ratapan bertulis harapan mereka supaya ada Mesias, Juru Selamat. Mereka menangis. Padahal sudah dan bahkan bukan cuma sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dari semua nabi hanya Tuhan Yesus yang tidak ada jasadnya. Ya, karena dia sudah bangkit. Dari nabi yang pertama sampai nabi yang keberapa pun jasadnya masih ada. Artinya kuburannya ada. Kalau Tuhan Yesus kuburnya ada, tapi kuburannya ada, tapi tidak ada jasadnya sama sekali. Dia sudah bangkit. Nah, dan disaksikan oleh banyak saksi orang. Mulai dari muridnya 12 orang, ada murid 70, ada murid 500. Dia akhirnya sampai naik ke surga. Kematian Yesus memberikan kepastian penebusan dosa manusia. Yang kita peringati Jumat Agung, bahwa kematian Yesus memberikan kepastian bahwa dosa kita ditebus. Kita yang seharusnya binasa, oleh Tuhan Yesus memberikan penebusan. Tapi kebangkitan Yesus memberikan kepastian keselamatan. Kalau cuma dosa kita ditebus, dia mati, ya terus tidak ada harapan bagi kita. Terus buat apa? Tapi karena Yesus bangkit, kita pun akhirnya mendapatkan kepastian keselamatan. Bahwa dia bukan hanya mati, tapi juga. Ayat terakhir, 1 Korintus 15, ayat 13 sampai 14. Silakan baca Sinta. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga. Mengapa disebut sia-sia kepercayaan imanmu, kepercayaan kamu ya? Karena kan buat apa kita mempercayai Tuhan yang mati, yang tidak bisa apa-apa. Karena itu Rasul Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia kepercayaan kami. Yesus benar-benar bangkit dari mati, karena ketika dia bangkit itu adalah poin utama kekristenan, memberikan keselamatan, memberikan sukacita, memberikan uh, kepastian dalam keselamatan. Terakhir, kalau menurut Cinta, apa makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Menurut Cinta pribadi, Oh, penebusan dosa, Pak. pesan dosa Tuhan ya, karena memang setiap kita ini berbuat dosa. Ketika berdosa itu seperti jalan buntu, nggak ada solusinya. Bagaimana? Solusinya ternyata adalah
Lalu kita percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati, disalibkan, bahkan di mahkota duri. Dan juga ketika dia bangkit bagi kita, dia tidak hanya menebus dosa, tapi memberikan kepastian keselamatan. Oke, puji Tuhan tuh yang dari ini bercinta tetap kuat, semangat mengikuti Tuhan, percaya ada hal baik, harapan yang baik Tuhan. Cinta berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Bapa. Kami hari ini bisa mendengarkan sedikit dari pembelajaran firman-Mu Tuhan. Kiranya berkati Pak Oki Tuhan yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, terima kasih cinta dan berkati. Terima kasih Pak.